Itu sebabnya saudaraku harus benar-benar luar dalam. Jadi satu, tidak ada lagi suasana kelihatan hitam, dan kalau kayu penaga itu biasanya berair, tidak ada lagi sistem berair, tapi semuanya indah, semuanya bersih, sehingga benar-benarlah seperti hubungan Kristus kepala, gereja adalah tubuhnya. Dan itulah kita akan menjadi mempelainya Tuhan. Kita sangat bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan masih beri kesempatan bagi kita beribadah, menyembah Tuhan. Satu yang merupakan di dalam ibadah yang sangat mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Itulah kalau kita datang menyembah kepadanya. Untuk itu kita akan terus melihat bagaimana kita semakin berkenan kepada Tuhan dalam menyembah Dia. Kita akan masih tetap membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-23. Kita akan membaca ayat yang ke-27. Kalau saya bacakan untuk kita terlebih dahulu. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian juga kamu di sebelah luar, kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Saudara-saudaraku, apa yang Tuhan Yesus katakan ini adalah corak-corak kerohanian, penyimpangan di dalam ibadah. Penyimpangan di dalam ibadah. Itu sebabnya di akhir zaman ini kita berdoa, kita bergumul supaya kita tidak termasuk dalam penyimpangan ibadah, tapi harus ibadah yang sungguh-sungguh, yang berkenan kepada Tuhan, khususnya yang sangat mendekatkan kita kepada Tuhan adalah penyembahan kita. Berdoa kelihatannya seperti sama dengan menyembah, tapi masih ada bedanya. Kalau berdoa itu ada di dalam beberapa hal. Memohon, atau kita ada kebutuhan sesuatu, kita minta ini.
Kedua, bila kita memerlukan segala apa saja pun, pasti kita berdoa, mohon. Ada juga mohon bukan untuk diri kita lagi, tapi untuk saudara-saudara kita, untuk siapa saja yang bukan diri kita. Nah, itu disebut doa syafaat. Tapi kalau menyembah Tuhan, itu sungguh-sungguh adalah mendekatkan diri, karena itu bukan untuk kepentingan kita, tapi kita memberikan hormat, memberikan kemuliaan, memberikan pujian bagi Tuhan yang Maha Baik, Tuhan pencipta segala sesuatunya. Itu sebabnya saudara-saudaraku, doa penyembahan yang diartikan di dalam mezbah ukupan, itu artinya mezbah pembakaran wangi-wangian, dan itulah yang paling dekat dengan tempat Maha Kudus, yang adalah tempat Allah dan orang-orang yang sudah masuk di dalam kekudusan sampai kepada kesempurnaan. Sebabnya saudaraku, kalau hanya berdoa menaikkan permohonan, orang seperti apapun bisa berdoa, bisa menaikkan permohonan. Seandainya ada orang penjahat, karena dia orang Kristen, dia bisa berdoa di dalam kejahatannya, Tuhan tolong biar saya tidak tertangkap. Tapi dia kalau untuk menyembah Tuhan itu sangat jauh, belum ada kesadarannya ke situ. Jadi berdoa itu siapa saja, karena itu menaikkan permohonan. Bahkan kalau hanya menaikkan permohonan, jangankan manusia, iblis juga bisa menaikkan permohonan kepada Tuhan. Itu juga kita boleh sebutkan dia menaikkan doa kepada Tuhan. Orang-orang yang tidak mau mengasihi Tuhan bisa juga menaikkan doa-doanya karena mereka membutuhkan segala sesuatu, sehingga mereka bermohon. Jadi kalau berdoa itu juga adalah disebut bermohon, ya. Walaupun masih ada lagi ya tingkat-tingkatan doa, yaitu doa ucapan syukur. Nah, ini lebih meningkat sedikit lagi. Tapi kalau hanya permohonan, doa permohonan, itu iblis juga bisa berdoa seperti itu. Kalau kita melihat sebentar dalam Markus pasal 5, mulai 1, lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat. Nah, ini kerasukan roh jahat, saudaraku, dari kuburan memenuhi dia. Orang itu diam di sana, dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk
menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Ini sudah kelihatannya sangat baik, tapi bukan penyembahan yang benar. Karena penyembahan yang benar itu harus ada kerinduan kepada pertobatan yang sungguh, kekudusan, harus tunduk kepada Tuhan. Itu penyembahan yang benar. Jadi bukan hanya cara sembahnya. Jadi kalau orang hanya menyembah tapi tidak rindu kepada kekudusan, tidak pernah memperhatikan bagaimana dia lebih melakukan firman Tuhan, tapi menyembah, saudaraku, tingkatnya itu bisa tingkat penyembahan setan. Nah ini. Jadi kalau kita lihat di dalam Matius pasal 23 tadi, ayat 27, itu tidak tulus luar dan dalam. Jadi luarnya itu seolah menyembah, tapi namanya kerasukan setan, tidak pernah ingin membersihkan dalam hidupnya. Ini saudara-saudaraku, tidak pernah. Itu sebabnya kita dalam ibadah kita, dalam pelayanan kita, ya kita tidak hanya lihat sudah beribadah, sudah melayani, lewat apa kita melayani? Ada yang lewat musik, ada yang lewat kuletan, ada lewat singers dan lain-lain. Itu semua sudah baik. Saudara-saudaraku, tapi tanpa kita memperhatikan sejauh mana kita mau dalam kekudusan, maka itu penyembahan luar, saudara-saudaraku. Bagaimana kita sudah berani melakukan firman, itu penyembahan yang sangat ringan, dan itu tidak akan bisa menggeser dia dekat dengan Allah. Jadi menyembah sudah baik, tapi harus dilihat bagaimana kita tunduk kepada firman, bagaimana kita berani. Walaupun melakukan firman itu sakit, mematikan daging, tapi harus, baru bisa penyembahan yang benar. Karena ada di situ berbau harum, tapi harus lewat pembakaran juga, pembakaran ukupan. Jadi ada yang harus dibakar, saudara-saudaraku. Masih banyak. Jadi penyembahan itu adalah hal-hal yang dibakar, ya, wangi-wangian yang sampai terbakar. Jadi itu artinya kita rela, saudaraku, melakukan kehendak Tuhan, kehendak Bapa Surga, biarpun dengan pengorbanan sekalipun. Inilah yang sulit, saudara-saudaraku. Itu sebabnya supaya jangan seperti orang Farisi, ahli Taurat. Ini kuburan ini, saudaraku, ada yang merupakan sangat bertolak belakang dengan apa yang ada di ruang Maha Kudus. Itulah tabut Tuhan. Tabut Tuhan. Tabut Tuhan itu
sangat berlawanan dengan kuburan. Kuburan dengan tabut itu kalau besarnya tidak terlalu berbeda. Hanya yang sangat berbeda adalah melihat luar dalamnya. Dalamnya tabut, kita mau baca dalam Keluaran pasal yang ke-25. Inilah yang harus semakin kita pergumulkan sampai pun kita bagaikan memasuki jalan sempit. Keluaran pasal 25 ayat 10 mulai, haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga. Kalau sampai di sini saudaraku, membuat tabut, jadi tabut perjanjian itu harus dua lengkap. Satu tabutnya, satu tutupnya. Ini saudaraku, tabutnya itulah menunjukkan kemanusiaan, dan tutupnya itu adalah yang paling bawah, itu adalah menunjuk hidup Yesus yang menjadi kepala bagi jemaat. Dan kerup itu adalah Allah Bapa dan Roh Kudus yang bersama ada di dalam Yesus Kristus. Jadi tabut itu dari kayu penaga, itu artinya kayu yang hitam dan kuat, karena dia sulit kering, selalu masih tetap ada berair. Jadi tahan air dan kuat, saudaraku, dengan warnanya yang hitam. Dalam Alkitab, hitam adalah menunjukkan kekurangan, menunjukkan dosa-dosa. Tapi kita akan perhatikan selanjutnya pembacaan. Haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga 2,5 hasta panjangnya. Jadi kalau 2,5 hasta, cuma 1/4. Ini panjangnya. 1,5 hasta lebarnya. Ini sekitar 1,5 meter. Ya, 2,5 hasta. Ya, begitu lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Inilah. Jadi kalau kita lihat ukurannya ini nggak jauh beda dengan isinya kuburan, saudara. Hanya kita lihat jelas, haruslah engkau menyalupnya dengan emas murni dari dalam dan dari luar. Engkau harus menyalupnya, dan di atasnya harus kau buat bingkai emas sekelilingnya. Ini saudara-saudaraku, peti perjanjian yang disalut luarnya dan dalamnya emas. Itu menunjuk di luar dan di dalam bersih, di luar dan di dalam ada kemuliaan Tuhan. Inilah yang harus kita pergumulkan. Biar sepanjang hidup kita jangan sampai itu tidak ada. Sebab kalau itu tidak ada, kita tidak akan bisa menembus pintu tirai untuk berada di ruang Maha Kudus
yang tidak bisa dijangkau oleh antikris. Jadi tabut perjanjian itu disalut bukan setelah berada di ruang Maha Kudus, tapi di luar itulah dia dikerjakan, dibangun, dibentuk, dan disalut dengan emas luar dan dalam. Ini saudaraku, tidak ada lagi kemunafikan, tidak ada lagi cara-cara dari yang menjauhkan dari Tuhan, dan tidak ada lagi jalan iblis untuk mengalahkan. Banyak orang beragama tapi masih bisa dikalahkan oleh iblis. Karena apa? Mereka seringkali kalah karena bagian dalam yang tidak disalut. Justru kalau di mata orang sudah bagus di mata orang, dan sifat tabiat manusia banyak juga begitu. Sebabnya kalau orang berkorban, kalau supaya dilihat orang, senang dia. Kalau orang berdoa supaya dilihat orang, senang dia. Pokoknya ibadah itu menjadi satu yang dipertontonkan. Padahal saudaraku, kalau kita diberkati Tuhan, ibadah itu hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Jadi banyak masih beribadah ini hanya bagus di mata orang. Tapi apapun kata orang, kalau Tuhan sudah berkata ibadah kita bagus, saudaraku, itu yang luar biasa. Dan itu yang harus kita kejar. Dan kalau sudah bagus di dalam, otomatis keluar juga bagus. Tapi kalau bagus kelihatannya di luar, belum tentu bagus di dalam. Amin, saudaraku. Ya, orang kalau beli durian, kalau nggak tahu, bisa. Yang di dalam nggak bagus. Orang beli semangka juga begitu. Beli pete juga begitu. Kelihatannya di luar bagus-bagus, yang sudah makan pete, mantap-mantap. Tahu-tahu di dalam pada banyak ular, gulu pun sudah ya. Itu sebabnya Tuhan kehendaki kita justru bersihkan yang dari dalam, baru yang dari luar itu bersih. Dan saudara-saudaraku, kita semua harus berjuang. Ya, kalau Tuhan yang berkata kepada kita, bersihkan dulu yang dalamnya, otomatis yang luarnya baik. Itu benar. Karena Tuhan adalah tidak ada noda, tidak ada dosa. Tapi kalau kita sesama manusia, semua kita belum masuk dalam kesempurnaan yang seutuhnya. Amin, saudaraku. Atau sudah ada yang sempurna? Sudah sempurna belum? Oh, kalau belum, kalau begitu tidak boleh berkata kepada orang lain, bersihkan dulu dalammu, jangan seluruh. Ya, karena kalau kita menuduh orang, apa yang kita tuduhkan itu ke kita semua. Itu sebabnya, saudaraku, kalau Tuhan berkata, bisa seperti itu pada orang Farisi. Kamu orang munafik, bersihkan dulu dalamnya, jangan luarnya kelihatan baik. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, ya, kita di luar, di dalam harus baik. Makanya kalau yang diperbuat tangan kanan, jangan diketahui tangan kiri. Kalau kamu berdoa, jangan bikin rambutmu acak-acakan seperti nanti orang yang kerasukan. Tapi
minyakilah rambutmu. Tapi itu juga ada di dalam dua hal. Satu, minyaki supaya kelihatan baik, tidak menunjukkan hanya luar, tapi juga itu menunjukkan kita beribadah ada urapan Roh Kudus. Ini saudara-saudaraku. Jadi kita ini pergumulan kita. Jangan berkata, oh dia sudah kena gitu. Atau ada kadang-kadang gini, cuma tahu berkhotbah kamu. Lah kalau belum sempurna semua nanti nggak ada yang mau berkhotbah, gimana? Jadi saudaraku, kalau ya semua ada bergumul berjuang, saling kita ini sesama kita, gak boleh berkata, itu kamu itu bersihkan dulu. Nah, jadi semua harus saling merebut dalam dirinya. Sama dengan mana itu saudaraku, itu masing-masing mengambil berapa banyak? Segomer seorang. Ini saudaraku, jadi kalau kita ambil firman untuk diri kita saja, jangan berkata, wah itu kena dia, wah itu kena siapa. Bukan saudaraku. Semua firman itu harus menyucikan kita. Dan saudara-saudaraku, supaya kita jangan mendapat teguran dari Yesus. Sama dengan apa yang kita sudah baca di dalam Keluaran pasal 25 ini. Membangun tahun Tuhan. Itu artinya mempersiapkan diri untuk ada hadirat Tuhan. Maka yang harus kita saudaraku perhatikan di situ, kayu penaga yang warna hitam. Kayu penaga itu warna hitam. Artinya kita yang sudah tidak ada lagi satupun yang benar. Kita mau baca dulu Roma 3. Mulai 11 ayat dulu kita baca Roma 3 ayat 10. Saya baca begini. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi dari sini kita semua mendapat anugerah. Yesus datang menyelamatkan bukan orang benar, bukan orang baik, tapi menyelamatkan orang yang berdosa. Orang sehat tidak membutuhkan dokter, tapi karena semua kita sudah merupakan sakit rohani, maka kita membutuhkan Yesus. Itu sebabnya tiada lagi nama lain yang diberikan kepada kita yang di dalamnya kita selamat, kecuali di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, yang namanya adalah nama Allah sendiri, mulai diberikan kepada Maria, dan yang diterangkan lagi oleh Yohanes bahwa nama itu adalah nama dari surga, namanya Tuhan, namanya Bapa juga. Ya, itu kita sudah sering baca, tapi kita tidak akan baca itu untuk sekarang. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, kita tidak boleh merasa, wah itu untuk kamu, wah itu kamu dulu. Dan semua kita berlomba, saudaraku.
Dan kalau kita sudah duluan bisa kuat, maka saudara-saudaraku, ada seperti orang yang menarik saudara-saudaranya yang ada di dalam lumpur hidup. Kalau di lumpur hidup itu tidak ada yang menolong menarik kita, semakin gerak semakin masuk ke lumpur, semakin gerak semakin masuk. Tapi kalau sudah ada saudara kita di luar lumpur itu, ya syukur-syukur ada tali tambang dilempar, kita pegang dan dia tarik kita dari luar, bisa saudara. Tapi kalau sama-sama di dalam dua-dua masuk lumpur. Itu sebabnya saudaraku, kita tidak boleh berkata, bersikap dulu dirimu. Yang bisa berkata itu hanyalah Yesus kepada kita. Haleluya saudaraku. Kalau kita sudah pernah membuat dosa, tetap kita terhutang. Tapi masing-masing berlomba biar tidak lagi kelihatan kedagingan kita. Inilah penyembahan yang benar, luar dan dalam. Kayu penaga yang hitam itu tidak kelihatan lagi. Harus ini saudara-saudaraku, dan kalau ini boleh terjadi, kita bisa menang, kita bisa sampai ke seberang, karena nanti tabut itulah yang diusung oleh imam-imam untuk melewati sungai Yordan, sungai perbatasan. Jadi saya melihat batas dari Mesir ke padang gurun adalah laut kosong, batas dari padang gurun untuk memasuki ke tanah perjanjian adalah sungai Yordan, saudara. Dan sungai Yordan ini nanti harus diawali dengan imam yang mengusung tabut perjanjian. Nah ini saudaraku, jadi harus ada yang duluan dimampukan oleh kuasa Tuhan untuk mengangkat tabut. Tidak boleh salah, harus di pundak. Ini menunjuk tanggung jawab saudara-saudaraku. Tanggung jawab kita semua untuk hidup benar di luar dan di dalam. Ini saudara-saudaraku, bukan kita bebankan ke orang lain, tapi kalau kita sudah kuat, baru. Dan nanti saudaraku, sebelum orang Israel semua lewat, imam-imam tetap di sungai Yordan sampai semua naik saudaraku, lewat. Jadi Tuhan bisa memakai kita. Itu saudaraku posisi kita. Jangan kita suruh orang, kamu kerjakan dulu dirimu. Jangan saudaraku. Kita semuanya tidak boleh berkata begitu, hanya Tuhan bisa berkata gitu, karena dia tidak ada kekurangan sama sekali. Tapi kalau kita manusia, sudah tidak bisa. Tapi kalau kita sudah kuat, kamu yang kuat harus menolong yang lemah. Haleluya saudaraku. Nah, jadi imam itu berdiri terus sampai semua orang lewat. Nah, kiranya Tuhan tolong kita. Inilah ibadah kita dan inilah posisi kita di rumah Tuhan. Itu sebabnya tadi ayat yang ke-11, haruslah engkau, ini Keluaran 25 ya, ayat 11. Haruslah engkau menyalubnya dengan emas murni dari dalam dan dari luar. Engkau harus menyalubnya
dan di atasnya harus kau buat bingkai emas sekelilingnya. Ini menunjukkan kemenangan yang bisa menjadi kesaksian. Saudara-saudaraku, inilah pergumulan kita. Sebabnya kalaupun kita selalu datang belajar, dan kalau semakin kita mengerti dan semakin kita berani bergumul, itulah yang sangat baik, saudara-saudaraku, sehingga kita siap sampai bagi hari kedatangan Tuhan. Jadi manusia saja yang selama dia hidup sampai kepada mandi yang terakhir. Manusia mandi yang terakhir kapan? Di peti mati. Itu masih mandi, saudara. Jadi kita terus harus ada penyucian oleh firman Tuhan, mulai dari penyucian darah Yesus, penyucian firman Tuhan, penyucian dalam pimpinan Roh Kudus, itu harus ada. Baru satu lagi penyucian pengalaman masing-masing. Karena pengalaman kita ini ada juga penyucian. Itu yang disebut pengalaman adalah guru yang apa ya? Ini penyucian darah, penyucian firman, penyucian pimpinan Roh Kudus, penyucian pengalaman hidup di dalam Tuhan. Ini saudara-saudaraku, sehingga benar-benar Tuhan lihat tidak ada cacat celah. Hidup kita bersih di dalam, bersih di luar. Nah, ini sudah melalui semua percikan darah dan masuk dalam pintu yang sesat, bahkan cocok langsung dengan tutup daripada tabut itu, ya. Karena kalau kita memperhatikan sesudah ada tabut itu, maka ada tutup pendamaian. Ayat 17 ya, Keluaran 25. Juga engkau harus membuat tutup pendamaian dari emas murni. Nah, ini emas murni, gak ada kayu yang ditutupi, emas murni. Karena itu menunjukkan Tuhan yang tidak berbuat dosa dan tidak ada yang harus disalut dalam dirinya. Memang dia adalah kebenaran dan hidup. 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Jadi persis sesuai dengan tabut itu. Inilah namanya kalau kita sudah bergumul dan menang. Kristus kepala, jemaat adalah tubuhnya. Dan itu artinya Kristus mempelai laki-laki, gereja adalah mempelai wanita. Sudah pas. Dan inilah menanti gereja yang masuk dalam pesta nikah anak domba Allah itu. Jadi kalau ada nyanyian, oh dong pertemuan di udara, pertemuan yang manis, itu bukan cuma nyanyian, itu pergumulan yang sungguh-sungguh. Bergumul sampai kekudusan Tuhan itu menjadi kekudusan kita juga. Tuhan pasti mampu menolong kita. Itu sebabnya saudaraku harus benar-benar luar dalam. Jadi satu, tidak ada lagi suasana kelihatan hitam, dan kalau kayu penaga itu biasanya berair, tidak ada lagi sistem berair, tapi semuanya indah, semuanya
bersih, sehingga benar-benarlah seperti hubungan Kristus kepala, gereja adalah tubuhnya. Dan itulah kita akan menjadi mempelainya Tuhan. Nah, penutup, siapa yang baca Wahyu 14 ayat 1 sampai, ya silakan baca. Wahyu 14 ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Dan aku mendengar suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guru yang dahsyat, dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Ya, inilah saudaraku yang akan kita tuju untuk bersama-sama dengan Yesus Kristus. Kemanapun dia akan pergi, kita bersama ada di sana. Jadi dia disebut bukan perawan, tapi seperti perawan. Itu artinya saudaraku, bukan seperti perawan itu artinya dari awal begitu, tapi kita justru dari kayu penaga, tapi sudah diolah. Ini kemurahan Tuhan, ditebus oleh darah anak domba itu. Inilah kemurahan bagi kita saudaraku. Itu sebabnya kita selalu bawa diri kita kepada Tuhan, biar dari luar dan dari dalam semua bagaikan emas yang murni. Ya, kita akan menyanyi